Top Markoto pantau dari jarak jauh. Shin Tae-yong yang jadi harapan kami tiba-tiba buka suara soal piala final ASEAN Cup U23, sarankan Hoki Caraka dicadangkan. Ganti pemain yang bisa pegang bola sesuai skema Gerald Vandenburg. Wah, bikin merinding. Lawan Vietnam di final piala ASEAN Cup U23 2025. Erick Thohir bicara keras tapi mendidik, fokus 90 menit. Jangan remehkan, jangan lengah, kuasai bola. Hancurkan mereka, kasih tahu mereka siapa kita. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Markoto pantau dari jarak jauh. Shin Tae-yong yang jadi harapan kami tiba-tiba buka suara soal piala final ASEAN Cup U23, sarankan Hoki Caraka dicadangkan. Ganti pemain yang bisa pegang bola sesuai skema Gerald Vandenburg. Jelang laga final AFF U23 2025, perhatian publik sepak bola Indonesia tertuju pada pernyataan mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan yang kini kembali ke negaranya itu tiba-tiba memberikan komentar tajam yang dimuat dalam salah satu harian olahraga ternama Korea, Sports Seoul, terkait susunan pemain timnas U23 Indonesia di laga puncak. Shin secara terbuka menyarankan agar striker andalan Indonesia, Hoki Caraka, tidak dimainkan dalam laga final menghadapi Thailand. Menurutnya, gaya bermain Hoki tidak sesuai dengan skema taktik yang diterapkan oleh pelatih anyar Indonesia, Gerald Vandenburg. Saya mengenal Hoki cukup baik. Dia pemain yang kuat secara fisik dan punya mental bertarung. Tapi untuk final seperti ini, dengan sistem yang diterapkan Vandenburg, Hoki kurang cocok. Dia bukan tipe striker yang bisa menyatu dengan pergerakan cepat dan sistem pressing tinggi, ujar Shin dalam kutipan wawancara eksklusif bersama Sports Seoul, Senin, (28/7). Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian media dan publik sepak bola Indonesia, mengingat Shin masih memiliki ikatan emosional kuat dengan skuad Garuda meskipun tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala. Ia menilai bahwa permainan yang diusung Vandenburg lebih menekankan pergerakan antar lini yang dinamis dengan pressing tinggi dan sirkulasi bola cepat, terutama di lini tengah dan depan. Saya menyaksikan pertandingan semifinal melawan Vietnam. Indonesia bermain sangat baik, tapi saya melihat ada kesenjangan antara lini tengah dan striker. Hoki kerap terisolasi, tidak banyak terlibat dalam build up, dan itu bisa jadi masalah besar saat melawan tim sekuat Thailand, tambahnya. Shin pun menyarankan agar Vandenburg mempertimbangkan penyerang lain yang lebih sesuai dengan skema cepat dan fleksibel seperti Rafli Asrul atau Ronaldo Kuata. Ia menilai kedua pemain tersebut memiliki kepekaan terhadap ruang dan mampu beradaptasi lebih cepat dengan alur permainan menyerang berbasis pergerakan dan kombinasi. Komentar Shin ini sontak memicu pro dan kontra. Sebagian pengamat menyebutnya sebagai bentuk perhatian dari seorang mantan pelatih yang memang paham karakter pemain-pemain muda Indonesia. Namun tidak sedikit pula yang menganggap komentarnya sebagai bentuk tekanan yang tidak perlu menjelang pertandingan besar. Di media sosial, perdebatan semakin memanas. Tagar #Hokyut dan #Dukung Vandenburg bahkan sempat trending di platform X. Beberapa pengguna menyayangkan pernyataan Shin yang dirasa terlalu terbuka, sementara yang lain menganggap masukan tersebut penting demi performa terbaik skuad Garuda Muda. Hingga berita ini diturunkan, pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi menanggapi komentar Shin Tae-yong. Namun sejumlah sumber internal menyebut bahwa pelatih Gerald Vandenburg tetap fokus pada strategi yang telah disiapkan sejak awal turnamen dan belum berencana mengubah susunan pemain secara signifikan.
Dari pantauan sesi latihan terakhir di Bangkok, Hoki Caraka masih terlihat ikut dalam skema utama. Namun beberapa laporan menyebutkan adanya simulasi taktik alternatif dengan pemain berbeda di posisi ujung tombak. Hal ini semakin memunculkan spekulasi bahwa tim pelatih mungkin sedang mempertimbangkan opsi cadangan. Laga final antara Indonesia dan Thailand akan digelar di Stadion Raja Mangala, Bangkok pada Selasa malam. Ini menjadi ulangan final edisi 2023 saat Indonesia harus menyerah dari Thailand lewat adu penalti. Kini dengan materi pemain yang lebih matang dan pelatih baru yang membawa filosofi berbeda, harapan untuk berebut gelar juara kembali membara. Meski bukan lagi pelatih resmi, pernyataan Shin Tae-yong jelas menunjukkan bahwa dirinya masih memperhatikan perkembangan timnas Indonesia. Apakah komentarnya akan berdampak pada keputusan Vandenberg atau justru menjadi gangguan psikologis di ruang ganti, masih menjadi tanda tanya besar. Yang pasti seluruh mata akan tertuju pada performa skuad Garuda Muda malam nanti. Apakah Hoki akan menjawab kritik dengan gol ataukah Vandenberg benar-benar mengambil langkah berani mengganti striker andalan mereka? Hanya waktu yang akan menjawab. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wah, bikin merinding. Lawan Vietnam di final Piala ASEAN Cup U23 2025. Erick Thohir bicara keras tapi mendidik fokus 90 menit. Jangan remehkan, jangan lengah, kuasai bola. Hancurkan mereka, kasih tahu mereka siapa kita. Jelang laga final Piala ASEAN Cup U23 2025 antara Indonesia melawan Vietnam, suasana di ruang ganti timnas Garuda Muda mendadak menjadi semakin bergelora. Bukan karena tekanan dari lawan, melainkan karena pidato penuh semangat dan ketegasan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang langsung datang ke Bangkok untuk memberikan dukungan moral kepada para pemain muda Indonesia. Dalam pertemuan tertutup yang kemudian bocor ke publik lewat cuplikan video berdurasi 2 menit, Erick menyampaikan pesan keras yang disampaikan dengan nada membakar semangat namun tetap mendidik. Gaya bicaranya yang tegas namun tidak meledak-ledak membuat para pemain terdiam penuh perhatian. Momen itu pun langsung menjadi viral dan membuat warganet Indonesia ikut merinding. Kita harus fokus 90 menit. Jangan remehkan lawan, jangan lengah sedetik pun. Kuasai bola, kendalikan ritme permainan, dan hancurkan mereka. Tegas Erick seperti terekam dalam video yang diunggah oleh akun resmi PSSI. Pidato tersebut langsung menjadi topik hangat di media sosial. Kalimat hancurkan mereka menjadi kutipan paling populer, dibagikan ribuan kali sebagai bentuk dukungan kepada Garuda Muda yang akan menghadapi salah satu lawan terberat di kawasan Vietnam. Lebih dari sekadar semangat, Erick juga memberikan arahan strategis dari sudut pandang seorang pemimpin yang memahami tekanan pertandingan final. Ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada satu pemain pun yang bermain setengah hati atau terlalu percaya diri. Mengingat Vietnam dikenal sebagai tim yang rapi, cepat, dan disiplin dalam bertahan maupun menyerang. Vietnam bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tapi kalian bukan lagi tim yang bisa dianggap kecil. Kalian adalah pemain-pemain muda terbaik Indonesia. Jika kalian mau, kalian bisa menulis sejarah malam ini, kata Erick kepada para pemain. Final ini memang menjadi ajang pembuktian besar bagi skuad muda Indonesia. Setelah gagal menjadi juara 2 tahun lalu di ajang yang sama, kini Indonesia datang dengan pelatih baru, sistem permainan yang lebih modern, dan semangat yang menyala-nyala.
Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang kini menukangi Garuda Muda, disebut berhasil membawa pembaruan dalam filosofi bermain. Van den Burg sendiri tetap tampil tenang menjelang laga. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara emosi dan konsentrasi dalam pertandingan sebesar ini. Ia mengatakan bahwa meski atmosfer pertandingan sangat panas, para pemain harus tetap menjaga kepala tetap dingin dan kaki tetap bekerja keras. Mereka harus bermain dengan strategi, bukan emosi. Tapi saya tahu anak-anak ini siap. Mereka lapar kemenangan, ujar Van den Burg dalam sesi konferensi pers. Sementara itu, skuad Garuda Muda berada dalam kondisi kurang optimal, sehingga tidak bisa menurunkan formasi terbaik. Tapi itu bukan jadi alasan karena pemain lain sama bagusnya jika sesuai skema pelatih. Tidak hanya semangat dari ruang ganti, dukungan dari para supporter juga ikut membakar semangat Garuda Muda. Bendera merah putih, yel-yel Garuda di dadaku, dan nyanyian penuh semangat menggema di tribun penonton selama latihan resmi maupun di luar stadion menjelang laga. Masyarakat Indonesia yang tidak bisa hadir pun turut menunjukkan dukungan mereka di media sosial. Tagar hashtag Finalove FU23, hashtag Garuda Muda Juara, dan hashtag Hancurkan Vietnam sempat masuk dalam jajaran trending topik nasional hanya beberapa jam setelah pidato Erick Thohir beredar. Pesan kuat dari Erick menjadi simbol semangat baru PSSI di bawah kepemimpinannya. Tidak hanya soal kemenangan, tapi tentang pembentukan karakter, mental juara, dan profesionalisme sejak usia muda. Dalam pesannya yang lain, Erick bahkan menyebut bahwa laga final ini bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi generasi sepak bola Indonesia. Kalian bawa lambang Garuda di dada. Itu bukan sekadar logo. Itu adalah amanah dari 270 juta rakyat Indonesia. Jangan pulang tanpa piala. Tunjukkan bahwa Indonesia bisa dan akan terus berdiri sebagai raja di Asia Tenggara. Final Piala ASEAN Cup U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di berbagai platform nasional dan diprediksi akan disaksikan jutaan pasang mata di seluruh Asia Tenggara. Kini seluruh harapan bangsa berada di pundak Garuda Muda. Apakah pesan penuh semangat dari Erick Thohir mampu menjadi bahan bakar kemenangan? Satu hal yang pasti, semangat Indonesia sudah membara dan malam ini dunia akan melihatnya lah Garuda dari Bangkok. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear Emil Audero gabung Cremonese, kiper kelahiran Lombok lanjutkan kiprah pemain Timnas Indonesia tampil di Serie A. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero resmi bergabung ke klub Serie A US Cremonese. Saga transfer Emil Audero akhirnya terungkap. Kiper Timnas Indonesia berlabuh di klub Serie A US Cremonese. Pengumuman resmi dirilis klub pada Minggu dalam kurung 27 Juli 2025. US Cremonese mengumumkan perekrutan Emil Audero dari Como 1907 dengan status pinjaman dan opsi pembelian, tulisnya. Sementara Como 1907 mengumumkan bila Emil akan menjalani masa peminjaman hingga akhir 2025 hingga 2026. Sejatinya kabar Emil akan gabung Cremonese sudah dicium media-media Italia sebelum ini.
Jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio sudah memberitakan transfer ini sejak Kamis dalam kurung 24 Juli 2025. US Cremonese dan Audero kesepakatan tercapai, tulis Di Marzio. Deal diprediksi akan segera difinalisasi hari ini atau besok. Kabar ini sekaligus menjadi berita bahagia buat timnas Indonesia. Emil Audero akan melanjutkan kiprah pemain timnas Indonesia yang akan berkompetisi di kasta tertinggi Liga Italia. Sebelumnya Jay Itzes jadi orang pertama Indonesia yang bermain di Serie A pada musim 2024 hingga 2025. Kini sang kapten Garuda masih bersama Venezia yang terdegradasi ke Serie B. Andai ada klub Serie A yang meminangnya, maka Bang Jay bisa kembali merasakan kasta tertinggi Liga Italia sekali lagi. Terkini, Genoa dikabarkan menjadi peminat paling serius Jay Itzes. Mereka rela merogoh kocek sebesar 6 juta euro, tapi Venezia kekeh ingin mendapatkan uang 10 juta euro dari penjualan Jay Itzes. Tampaknya Venezia juga akan tetap menunggu ada klub peminat yang rela merogoh 10 juta euro untuk Jay Itzes. Karena Genoa dikabarkan akan mengalihkan targetnya ke Leo Ostigard ketimbang mengejar Jay Itzes yang kemahalan. Di Transfermarkt sendiri, nilai pasar Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro. Ia masih terikat kontrak dengan Venezia hingga Juni 2027. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal bisa datangkan Mike Maignan dari AC Milan. 26 Juli 2025, Arsenal tengah serius memperkuat skuad untuk musim 2025/26 dan posisi penjaga gawang kembali jadi sorotan utama. Inkonsistensi David Raya dan Aaron Ramsdale membuat Mikel Arteta dikabarkan membidik Mike Maignan, kiper andalan AC Milan dan timnas Prancis. Bukan hanya soal nama besar, performa dan statistik Maignan membuktikan bahwa ia pantas disebut salah satu kiper terbaik di Eropa saat ini. Sejak 2021, Maignan sudah mencatat 135 laga dan 52 clean sheet di Serie A. Rasio penyelamatannya mencapai 78,3% dengan rata-rata 3,4 penyelamatan per pertandingan. Hebatnya lagi, ia sudah 6 kali menggagalkan penalti dari 15 kesempatan. Dalam skema Arteta yang menuntut kiper aktif dalam distribusi bola, Maignan sangat cocok.
Umpan panjangnya akurat hingga 67% dan bersama timnas Prancis ia mencatat 15 clean sheet dari 28 laga. Di Euro 2024 ia tampil luar biasa dengan 18 penyelamatan dan akurasi distribusi 85%. Dengan harga 50 juta, Maignan dianggap investasi tepat untuk Arsenal yang butuh kestabilan di bawah Mistar. Bagaimana menurut kamu? Apakah Maignan pantas jadi pilihan utama Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Persaingan di depan gawang Arsenal wajib datangkan Alexander Mitrovic dari Al Hilal. Arsenal kembali dikaitkan dengan sejumlah penyerang tajam di bursa transfer musim panas ini. Di tengah kegagalan lini depan tampil konsisten musim lalu, nama Alexander Mitrovic muncul sebagai opsi menarik. Striker milik Al Hilal tersebut kini menjadi target potensial The Gunners untuk menambah daya gedor. Meski bermain di Liga Arab Saudi, performa Mitrovic tetap konsisten di level tertinggi. Statistik membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di Premier League, bahkan bisa jadi jawaban dari krisis produktivitas Arsenal. Setelah hengkang dari Fulham ke Al Hilal pada musim panas 2023, Mitrovic justru semakin tajam. Dalam 2 musim di Saudi Pro League, ia mencetak 52 gol dan 11 assist dari 61 penampilan di semua kompetisi. Musim 2024/25 menjadi salah satu musim terbaiknya dengan torehan 29 gol dari 30 laga liga, menjadikannya top skor klub dan salah satu pemain tersubur di kawasan Asia. Mitrovic memiliki akurasi tembakan tinggi dengan rata-rata 4,8 tembakan per pertandingan dan konversi gol sebesar 24,6%. Selain ketajaman, ia juga memiliki kemampuan duel udara yang luar biasa. Di musim lalu, ia memenangkan rata-rata 7,2 duel udara per laga, tertinggi di antara seluruh penyerang di Liga Saudi. Statistik ini penting mengingat Arsenal selama ini kekurangan opsi striker dengan postur dan kekuatan fisik yang mumpuni. Bersama timnas Serbia, kontribusinya pun tak pernah pudar. Hingga pertengahan 2025, Mitrovic telah mengoleksi 62 gol dari 95 caps, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Serbia. Di ajang Euro 2024, meski Serbia gagal melangkah jauh, Mitrovic tetap mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan fase grup, termasuk 1 gol spektakuler ke gawang Inggris. Ia juga mencatat rata-rata 1,5 peluang besar diciptakan per laga, memperlihatkan kontribusi yang lebih dari sekadar pencetak gol. Situasi Arsenal sendiri memperlihatkan kebutuhan akan striker nomor 9 murni. Gabriel Jesus kerap diganggu cedera, sementara Kai Havertz yang dijadikan false nine belum sepenuhnya efektif di laga-laga penting. Kehadiran Mitrovic akan menawarkan profil berbeda, penyerang target man klasik dengan kekuatan, insting mencetak gol tinggi, dan pengalaman di Premier League yang mumpuni. Mikel Arteta juga dikenal gemar memadukan gaya main progresif dengan keberadaan striker yang bisa jadi poros serangan. Mitrovic dengan kemampuan menahan bola, memainkan rekan, dan mematikan di kotak penalti cocok dalam skema tersebut. Selain itu, pemain berusia 30 tahun ini memiliki mentalitas kompetitif yang kuat, faktor penting dalam membentuk tim juara. Soal harga, laporan dari sumber pasar transfer menyebut bahwa Mitrovic memiliki nilai pasar sekitar 28 juta. Kontraknya bersama Al Hilal masih tersisa 2 tahun, namun pendekatannya terhadap proyek Arsenal dan ambisi kembali bermain di Liga Top Eropa bisa membuka peluang negosiasi. Kendati bermain di luar Eropa, performa Mitrovic tak menurun, justru meningkat. Kombinasi produktivitas tinggi, pengalaman internasional, serta kebutuhan Arsenal terhadap sosok striker tajam menjadikan Mitrovic pilihan yang tak bisa diabaikan. Jika ingin membangun skuad yang lebih tajam dan kompetitif di semua lini, Arsenal perlu mengambil langkah konkret untuk mendatangkan sang predator kotak penalti ini.
I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah mencari gelandang kreatif baru untuk musim 2025-26. Dan nama Julian Brandt mulai muncul dalam radar Mikel Arteta. Gelandang serba bisa milik Borussia Dortmund dan timnas Jerman ini punya kualitas teknis, visi luar biasa, serta pengalaman di level tertinggi yang membuatnya ideal untuk memperkuat lini tengah The Gunners. Sejak bergabung dengan Dortmund pada 2019, Brandt telah mencatat 188 penampilan Bundesliga, mencetak 38 gol, dan menyumbang 51 assist. Musim lalu ia tampil gemilang dengan 9 gol dan 14 assist dari 32 laga kontribusi langsung terhadap golnya mencapai 0,72 per pertandingan. Akurasi operannya mencapai 86% dengan 2,6 umpan kunci per laga. Tak hanya di klub, Brandt juga memberi dampak di timnas Jerman. Ia sudah tampil 57 kali dengan 10 gol dan di Euro 2024 ia menunjukkan kualitas meski hanya sebagai super sub, menyumbang 1 assist dan mencatat akurasi operan 91%. Dengan nilai pasar 30 juta dan kontrak hingga 2026, Arsenal punya peluang untuk memboyongnya. Brandt tak hanya fleksibel dan berpengalaman, tapi juga sangat cocok dalam skema Arteta. Menurut kamu, apakah Brandt adalah sosok yang dibutuhkan Arsenal saat ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't. Gencar-gencarnya Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 demi membangun skuad tangguh untuk Premier League dan Liga Champions. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Marcel Sabitzer, gelandang Borussia Dortmund sekaligus kapten timnas Austria. Dengan gaya bermain box-to-box, pengalaman di 5 liga top Eropa, serta performa cemerlang di Euro 2024, Sabitzer layak jadi incaran serius Mikel Arteta. Sejak gabung Dortmund pada 2023, Sabitzer tampil konsisten 61 laga, 11 gol, dan 13 assist. Musim lalu saja ia mencetak 6 gol dan 8 assist dari 29 pertandingan Bundesliga. Ia juga mencatat rata-rata 2,2 tembakan, 1,8 umpan kunci, dan 2,3 intercept atau tackle sukses per laga. Akurasi umpannya pun tinggi 88%. Fleksibilitas posisi jadi keunggulan lain. Sabitzer bisa tampil sebagai gelandang tengah, menyerang, bahkan melebar. Di Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 1 assist, memimpin Austria hingga perempat final. Dengan nilai pasar 18 juta dan kontrak hingga 2026, peluang merekrutnya sangat terbuka. Menurut kamu, apakah Sabitzer akan jadi tambahan ideal untuk Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Super gila, Real Madrid siap gelontorkan ratusan juta euro demi Rodri dari Manchester City. Real Madrid tampaknya benar-benar serius mencari pengganti sepadan untuk Toni Kroos. Kehilangan sang maestro lini tengah musim lalu terasa begitu besar. Dan kini Xabi Alonso sebagai pelatih baru yakin Los Blancos butuh figur sentral yang bisa menyambungkan lini belakang dan depan dengan mulus. Nama-nama seperti Alexis Mac Allister dan Enzo Fernandez sempat mencuat, namun Presiden Florentino Perez masih belum yakin. Ia enggan menghamburkan dana jika bukan untuk pemain yang benar-benar luar biasa. Dan dalam pandangannya, hanya satu nama yang layak, Rodri Hernandez dari Manchester City. Beberapa laporan menyebutkan Madrid siap mengucurkan dana hingga 115 juta euro untuk pemain berusia 29 tahun ini. Kontrak Rodri yang tersisa 2 tahun dan belum diperpanjang bisa jadi celah besar bagi Madrid untuk merekrutnya, apalagi jika City bersedia bernegosiasi di angka 100 juta euro. Namun ada catatan penting, kondisi kebugaran Rodri pasca cedera panjang akan jadi pertimbangan utama. Bagaimana menurut kamu? Apakah Rodri pantas jadi suksesor Kroos di Madrid? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Real Madrid mau bakar duit? Siapkan dana Rp2 triliun untuk boyong 2 bek Premier League. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan dana fantastis sebesar 150 juta atau sekitar 2,8 triliun rupiah demi memboyong 2 bek Premier League, William Saliba dalam kurung Arsenal dan Ibrahima Konate dalam kurung Liverpool. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar Xabi Alonso dan Presiden Florentino Perez untuk memperkuat lini belakang Los Blancos. Fokus Perez kini bukan lagi lini serang, tapi sektor pertahanan yang jadi prioritas utama. Setelah sukses merekrut Dan Huijsen, Perez ingin melengkapi formasi 3 bek Alonso dengan nama-nama besar seperti Saliba dan Konate. Dari keduanya, peluang merekrut Konate dinilai lebih realistis. Konate hanya menyisakan 1 tahun kontrak di Liverpool dan Madrid siap menawar 50 juta. Bahkan, jika gagal, mereka siap menunggu hingga musim depan untuk merekrutnya secara gratis. Sementara itu, William Saliba jadi target yang jauh lebih sulit. Arsenal tengah berusaha memperpanjang kontraknya dengan gaji besar dan belum menunjukkan niat melepasnya meski Madrid siap menawarkan 100 juta.
Menurut kamu, apakah langkah Madrid ini realistis? Siapa yang lebih cocok, Saliba atau Konate? Tulis pendapatmu di kolom komentar.